Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senjata Syafira dari kelompok 4 ingin menjelaskan analisis permasalahan sistem basis data dari UMKM Kantin Katsu. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kantin Katsu merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang kuliner dengan menu utama berbasis olahan ayam katsu. Seiring meningkatnya minat konsumen terhadap makanan cepat saji yang praktis dan terjangkau, Kantin Katsu mengalami peningkatan jumlah pesanan baik dari pelanggan yang makan di tempat maupun melalui sistem pesan langsung. Namun dalam kegiatan operasional sehari-hari, Kantin Katsu masih menerapkan sistem pencatatan secara manual, seperti mencatat pesanan di kertas, menghitung total pembiayaan secara manual, serta mencatat stok menu tanpa sistem integrasi. Cara ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan mencatat, kehilangan data transaksi, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan. Yang kedua, ada masalah yang ingin diselesaikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi bisnis Kantin Katsu, terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain yang pertama itu tidak adanya riwayat transaksi. Riwayat transaksi yang tidak tersimpan menyulitkan pemilik dalam mengevaluasi performa usaha. Yang kedua, pencatatan data pesanan tidak terstruktur. Pesanan pelanggan masih dicatat secara manual sehingga rawan terjadi kesalahan seperti pesanannya tertukar atau tidak tercatat. Yang ketiga, kesulitan mengontrol stok menu. Pemilik kantin kesulitan mengetahui stok menu yang tersedia secara real time sehingga sering terjadi kehabisan bahan tanpa perencanaan. Yang keempat, data pelanggan tidak tersimpan dengan baik. Tidak adanya bisnis dan data pelanggan menyebabkan kantin kesulitan melakukan analisis perilaku pelanggan dan pelayanan berulang. Yang terakhir, ada pembuatan laporan penjualan kurang efisien. Laporan penjualan harian dan bulanan harus dihitung ulang secara manual, sehingga memakan waktu dan berpotensi tidak akurat. Selanjutnya ada tujuan pengembangan sistem. Yang pertama itu menyediakan sistem penyimpanan data yang terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua, mempermudah proses pencatatan pesanan dan transaksi penjual. Yang ketiga, membantu pengolahan dan menu dan stok secara sistematis. Yang ketiga, mempermudah pembuatan laporan penjualan secara cepat dan akurat. Yang terakhir, mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Sistem basis data Kantin Katsu harus mampu. Yang pertama, menyimpan data pelanggan secara lengkap. Yang kedua, menyimpan data kategori menu dan daftar menu Katsu. Yang ketiga, mencatat secara transaksi pesanan pelanggan. Yang keempat, menyimpan detail pesanan seperti menu, jumlah, dan subtotal. Yang terakhir, menghasilkan laporan penjualan berdasarkan data transaksi. Yang kedua itu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Sistem harus mudah digunakan oleh kasir atau pegawai kantin. Yang ketiga ada keamanan data. Data transaksi dan pelanggan harus tersimpan dengan aman di dalam basis data. Yang ketiga itu ada kecepatan akses data. Sistem harus mampu menampilkan data dengan cepat agar tidak memperhambat proses pelayanan. Yang terakhir, keandalan sistem. Sistem harus dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa sering mengalami kesalahan. Selanjutnya ada analisis proses bisnis. Alur proses bisnis Kantin Katsu dalam sistem basis data yang dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pelanggan melakukan pesanan menu Katsu. Yang kedua, kasir mencatat pesanan ke dalam sistem. Yang ketiga, sistem menyimpan data pesanan dan detail menu yang dipesan. Keempat, sistem menghitung total harga secara otomatis. Yang kelima, stok menu diperbarui secara transaksi selesai. Yang keenam, data transaksi tersimpan dan dapat digunakan untuk laporan penjual. Dengan adanya sistem basis data ini, seluruh data operasional Kantin Katsu dapat dikelola dengan lebih baik, rapi, dan struktur. Selanjutnya ada aktor atau pengguna sistem. Dalam sistem basis data Kantin Katsu terdapat beberapa aktor atau pengguna sistem yang terlibat, yaitu yang pertama itu ada admin atau pemilik kantin, mengelola data menu dan kategori menu, mengelola harga dan stok
stok menu, melihat laporan penjualan, mengambil keputusan berdasarkan data transaksi. Yang kedua itu ada kasir. Kasir menginput pesanan pelanggan, menginput data transaksi, menghitung total pembayaran melalui sistem, memastikan data pesanan tersimpan dengan benar. Dan terakhir itu ada pelanggan, melakukan pemesanan menu, memberikan data sederhana, nama atau nomor telepon jika diperlukan, menerima layanan berdasarkan pesanan yang tercatat dalam sistem. Selanjutnya ada skenario penggunaan sistem. Yang pertama itu pelanggan datang ke kantin Kasum dan memilih menu yang tersedia. Kedua itu kasir memasukkan data pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang ketiga itu sistem mencatat data pesanan dan detail menu yang dipesan. Keempat itu sistem secara otomatis menghitung total harga pesanan. Yang kelima, setelah pembayaran selesai, sistem menyimpan data transaksi. Yang keenam itu sistem memperbarui stok menu sesuai pesanan. Yang terakhir, admin atau pemilik kantin dapat melihat lapor penjualan berdasarkan data transaksi yang tersimpan. Selanjutnya ada kesimpulan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kantin Kasum membutuhkan sistem basis data yang mampu mendukung kegiatan operasional secara menyeluruh. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menyediakan informasi penjual yang akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemilik usaha. Demikian penjelasan mengenai analisis permasalahan sistem basis data pada UMKM Kantin Kasum. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Saya Sufikra Tuaini. Saya di sini berperan untuk menjelaskan IRD. Saya Sufikra Tuaini. Saya di sini akan menjelaskan IRD. IRD ini dibuat untuk menggambarkan struktur database sistem penjualan supaya kita tahu data apa saja sih yang disimpan dan bagaimana hubungan antar data. Di IRD yang saya akan buat ini terdapat 6 entitas utama. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada kasir, yang keempat ada detail transaksi, yang kelima ada menu, dan yang terakhir ada kategori menu. Selanjutnya di sini ada entitas pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data orang yang melakukan pembelian. Pelanggan di sini terdiri beberapa atribut. Yang pertama ada atribut nama pelanggan, kedua nomor HP, dan yang ketiga ID pelanggan. ID pelanggan di sini disebutnya identitas unik, maka dari itu disebut juga primary key. Relasi yang terjadi antara pelanggan dan transaksi yaitu one to many, karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Selanjutnya, di sini ada entitas kasir. Kasir di sini berfungsi untuk menyimpan data petugas yang melayani transaksi. Di sini kasir terdiri ada dua atribut. Yang pertama ada ID kasir dan nama kasir. ID kasir di sini disebut juga primary key. Dan relasinya antara kasir dan transaksi yaitu one to many, karena satu kasir hanya bisa melayani satu transaksi. Selanjutnya ada entitas transaksi. Pusat dari semua IRD yaitu ada di transaksi. Yang berarti transaksi adalah entitas inti karena semua data bertemu di sini. Di transaksi ada bermacam-macam atribut. Yang pertama ada ID transaksi, total harga, ID pelanggan, ID kasir, dan tanggal transaksi. ID transaksi di sini sebagai primary key dan ID pelanggan di sini sebagai foreign key dan ID kasir pun sebagai foreign key. Bahwa foreign key ini menunjukkan pelanggan yang bertransaksi. Kalau kasir menunjukkan kasir yang melayani. Selanjutnya, entitas detail transaksi.
yang terdiri dari macam-macam atribut juga. Yang pertama ada ID menu, ID detail, jumlah, subtotal, dan ID transaksi. ID detail di sini itu disebut primary key. ID transaksi di sini disebutnya foreign key, dan ID menu juga disebutnya foreign key. Relasi antara transaksi dan detail transaksi yaitu one to many, karena satu transaksi bisa punya banyak detail transaksi. Selanjutnya kita masuk ke entitas menu. Entitas menu di sini ada atributnya ID menu, nama menu, harga, stok, dan kategori, dan ID kategori. Fungsi entitas menu ini untuk menyimpan daftar menu yang dijual. Jadi, relasi antara menu dan detail transaksi itu one to many, yang berarti satu menu bisa tercatat atau muncul di banyak transaksi, detail transaksi. Selanjutnya kita masuk ke kategori menu yang hanya terdiri ada 2 atribut. Yang pertama ada ID kategori, dan yang kedua ada nama kategori. Di sini yang disebut primary key yaitu ID kategori, dan relasi antara menu dan kategori menu itu disebutnya one to many, karena satu kategori menu ini satu kategori menu ini bisa mengelompokkan banyak menu. Jadi seperti itu untuk penjelasan IRD-nya. Jadi IRD ini menunjukkan struktur data sistem penjualan secara lengkap. Entitas di sini mempresentasikan sebagai objek utama, atribut menjelaskan detail data, primary key menjelaskan sebagai identitas unik, dan foreign key sebagai penghubung antar entitas. Dengan IRD ini, database bisa dibuat lebih terstruktur, rapi, dan minim kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Putri Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan relational model sistem UMKM Kantin Katsu. Jadi relational model ini dibuat berdasarkan IRD yang telah dirancang sebelumnya. Dijelaskan di video sebelumnya bahwa ada 6 entitas utama. Maka langkah utama yang akan kita lakukan yaitu merubah entitas menjadi tabel. Kita mulai dari tabel pelanggan. Pelanggan punya primary key yaitu ID pelanggan. Selanjutnya pelanggan mempunyai atribut pertama yaitu nama pelanggan. Selanjutnya ada atribut yang kedua yaitu nomor HP. Tabel ketiga bisa kita hapus karena hanya ada 2 atribut. Selanjutnya kita membuat tabel kasir. Kasir mempunyai primary key yaitu ID kasir. Kasir mempunyai atribut turunan yaitu nama kasir. Tabel berikutnya bisa dihapus karena hanya ada 1 atribut. Oke, ini semuanya sudah dibuat, tabel transaksi dan atributnya. Maka selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Yang pertama relasi pelanggan, ID pelanggan one to many dengan SK ID pengguna transaksi. Selanjutnya one to many lagi, ID kasir
nama kasir, one to many juga. Selanjutnya relasi transaksi ke detail transaksi, one to many juga. Ide transaksi ke FK. Inilah hasil relasi antar entitas yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pembuatan database sistem kantin dengan nama database Kantin Katsu menggunakan Maria Database di MySQL. Database ini digunakan untuk mengelola data pelanggan, kasir, menu, transaksi, dan detail transaksi. Penjelasan akan saya mulai dari struktur tabel sampai contoh data transaksi yang sudah diinput. Database Kantin Katsu dirancang untuk mensimulasikan sistem penjualan di sebuah kantin. Alur sistemnya sangat sederhana, yaitu pelanggan datang, kasir melayani, memilih menu, lalu terjadi transaksi yang dicatat ke dalam database. Untuk mendukung itu, database ini terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi. Di sini ada tabel pelanggan. Tabel pertama adalah tabel pelanggan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan. Di dalamnya terdapat 3 field, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, terus nama pelanggan dan nomor HP. Contoh data dimasukkan adalah pelanggan bernama Andi dengan nomor HP 0812 34 56789. Selanjutnya ada tabel kasir yang digunakan untuk menyimpan data kasir yang melayani transaksi. Tabel ini memiliki ID kasir sebagai primary key dan nama kasir. Contoh data kasir yang dimasukkan adalah Siti. Yang dimasukkan adalah Siti. Terus tabel berikutnya adalah kategori menu yang berfungsi untuk mengelompokkan menu makanan. Misalnya kategori ayam katsu sehingga menu bisa lebih terstruktur. Kemudian ada tabel menu yang berisi daftar makanan atau minuman yang dijual. File yang ada di tabel ini meliputi ID menu, terus nama menu, harga, stok, dan ID kategori sebagai foreign key. Contoh yang dimasukkan adalah chicken katsu original dengan harga 20.000 dan stok 50. Terus selanjutnya ada tabel transaksi yang mencatat transaksi utama. Di tabel ini terdapat ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, ID pelanggan, dan ID kasir. Relasi foreign key ini digunakan agar transaksi terhubung langsung dengan pelanggan dan kasir. Ya, dan yang terakhir adalah tabel transaksi yang berfungsi mencatat detail pembelian menu dalam satu transaksi. Tabel ini berisi ID transaksi, ID menu, jumlah, dan subtotal. Sebagai contoh, transaksi dengan ID 1 membeli satu menu chicken katsu original dengan subtotal 20.000. Contoh alur transaksinya. Jadi alurnya adalah pelanggan Andi dilayani oleh kasir Siti,
membeli 1 mini chicken katsu original. Data tersebut masuk ke tabel transaksi, lalu detail pembeliannya masuk ke tabel detail transaksi. Dengan struktur ini, data menjadi rapi, saling terhubung, dan mudah dikelola. Ya, sekian kesimpulannya. Database Kantin Katsu ini sudah menerapkan konsep relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign key. Struktur ini sangat cocok untuk sistem kasir atau penjualan sederhana. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.